Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fatmesya Fatmi Ayu dari kelas PJKRA dengan NIM 20030150034. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam setiap periode sejarah, perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi, perkembangan ilmu pengetahuan ada perubahan dalam berbagai literatur yang ada. Secara garis besar, Amsal Bakhtiar membagi periodisasi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menjadi 4 periode. Pada zaman Yunani kuno, pada zaman Islam, pada zaman Renaissance, dan modern pada zaman kontemporer. Sedangkan George J. Mowley membagi perkembangan ilmu menjadi 3 tahap, yaitu animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. George J. Mowley dalam buku Jujun Surya Sumantri menjelaskan bahwa permulaan ilmu dapat ditelusuri sampai pada permulaan manusia. Tak diragukan lagi bahwa manusia purba telah menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia. George J. Mowley menjelaskan bahwa pada tahap animisme manusia menjelaskan gejala yang ditemuinya dalam kehidupan sebagai perbuatan dewa-dewi, hantu, dan berbagai makhluk halus. Dari hal tersebut diketahui bahwa proses berpikir manusia menuntut mereka untuk menemukan sebuah metode belajar dalam pengalaman dan memunculkan keinginan untuk menyusun sesuatu hal secara empiris serta dapat diukur. Dalam sejarah mencatat bangsa Yunani lah yang pertama diakui oleh dunia sebagai perintis terbentuknya ilmu karena telah berhasil menyusunnya secara sistematis. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosof klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Seiring dengan berkembangnya waktu, filsafat dijadikan sebagai landasan berpikir oleh bangsa Yunani untuk menggali ilmu pengetahuan sehingga berkembang pada generasi-generasi setelahnya. Itu ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang pengaruhnya terasa hingga sekarang. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude, suatu sikap yang sedang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Yunani mencapai puncak kejayaannya atau zaman keemasannya. Pada zaman ini bentuk bermunculan ilmuwan terkemuka diantaranya adalah Thales 624 sampai 545 sebelum Masehi. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales, yang menggebrak secara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar. Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di daerah Kroton, Italia Selatan.
Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras, yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segi tiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi siku-sikunya. Walaupun dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya, walaupun fakta dalam teorema ini banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan pada Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Selain itu, Pythagoras berhasil membuat lembaga pendidikan yang disebut Pythagoras Scripti. Selain itu, dalam ilmu ukur dan aritmetika ia berhasil menyumbang teori tentang bilangan, pembentukan benda, dan menemukan Socrates 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting dalam pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Lenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu juga menulis tentang hukum, dan banyak dialog di masa Socrates adalah peserta utama. Sumbangsi dari Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Dunia fana ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan dari dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Plato yang hidup di awal abad ke-4 sebelum Masehi adalah seorang filsuf earlis atau paling tua, yang tulisan-tulisannya masih menghiasi dunia akademis hingga saat ini. Karyanya Timotheus merupakan karya yang sangat berpengaruh di zaman sebelumnya. Dalam karya ini ia membuat garis-garis besar atau kosmogoni yang meliputi teori musik yang ditinjau dari sudut pertimbangan dan teori-teori fisika dan fisiologi yang diterima pada saat itu. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang matematika, metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di dalam bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklarifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Dalam kontribusinya yang paling penting adalah masalah logika dan teologi. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif.
Logika yang digunakan untuk menjelaskan cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan pikir. Masa keemasan keilmuan bangsa Yunani terjadi pada masa Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat dan yang dipersatukannya dalam satu sistem logika, matematika, fisika, metafisika. Logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Sebelum masuk periode Islam, ada yang menyebut sebagai periode pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan, The Dark Ages. Zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga para ilmuwan yang ada pada zaman ini hampir semua adalah para teolog. Begitu pula dengan aktivasi keilmuan yang mereka lakukan, harus berdasar atau mendukung kepada agama, ataupun dengan kata lain aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Pada zaman ini, filsafat seiring dikenal dengan sebagai ancilla theologiae, pengabdi agama. Selain itu, yang menjadi ciri khas pada masa ini adalah dipakainya karya-karya Aristoteles dan kitab suci sebagai pegangan. Periode Islam. Menurut Harun Nasution, keilmuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang berbagai tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria, Mesir, Yudhishthira, Irak, Antakya, Syria, dan Bactra, Persia. Sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syria, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Menurut Bertrand Russell, Ibn Rushd lebih terkenal dalam filsafat Kristen daripada filsafat Islam. Dalam filsafat Islam dia sudah berakhir dan dalam filsafat Kristen dia baru lahir. Pengaruhnya di Eropa sangat besar, bukan hanya terhadap para skolastik, tetapi juga pada sebagian besar pemikir-pemikir bebas non-profesional yang menentang keabadian dan disebut Averroes. Di kalangan filosof profesional, para pengagumnya pertama-tama adalah dari kalangan Fransiskan dan di Universitas Paris. Rasionalisme Ibn Rushd inilah yang mengilhami orang Barat pada abad pertengahan dan mulai membangun kembali peradaban mereka yang sudah terpuruk berabad-abad lamanya, yang terwujud dengan lahirnya zaman pencerahan dan Renaissance. Masa Renaissance dan modern. Michelet, sejarawan terkenal, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern.
Sementara orang yang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul adab modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance adalah humanisme, individualisme, sukarealisme, empirisme, rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggikan karena semangat humanisme. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan gerakan kebangkitan kembali Renaissance. Pasukan Yunani di Eropa pada abad ke-14 Masehi. Berkembangnya pemikiran Yunani di Eropa kali ini adalah melalui terjemahan-terjemahan Arab yang dipelajari dan kemudian diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Latin. Walaupun Islam akhirnya terusir dari negeri Spanyol dengan cara yang sangat kejam, tetapi ia telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Gerakan-gerakan itu adalah kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik pada abad ke-14 Masehi, rasionalisme pada abad ke-17 Masehi, dan pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Periode kontemporer. Zaman ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisme ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan Mukhtar pada abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia lahir pada tanggal 14 Maret 1879 dan meninggal pada tanggal 18 Maret 1955, umur 76 tahun. Albert Einstein adalah seorang ilmu fisikawan. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf